Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Hadea, moderator dari kelompok 3, dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Baiklah, sekarang judul makalah kami yaitu Developing Pricing Strategy and Program, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Harga mempunyai banyak bentuk pelaksanaan, banyak fungsi. Untuk itu, penetapan suatu harga adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Kebijakan penetapan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, seiring berkembangnya teknologi, banyak penjualan pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud di sini diskriminasi adalah perlombaan antara teknologi perdagangan dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, tawar-menawar. Nah, mendapatkan produk secara gratis dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, mengantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus dan pelanggan tertentu, serta menegosiasi harga di lelang dan bursa online. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama itu harga referensi. Harga referensi ini biasa digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi internal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua itu ada asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Yang ketiga itu ada akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri kanan dan bukan membulatkannya seperti $299. Akhiran angka 9 mengkomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi tanda obral dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan, karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti. Selanjutnya yaitu menetapkan harga. Yang pertama itu memilih tujuan penetapan harga, di mana pembagiannya adalah memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasarnya. Yang kedua itu mengejar kemampuan bertahan, seperti melebihkan kapasitas, mengantisipasi persaingan yang ketat, menuruti keinginan konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga itu memaksimalkan laba saat ini. Yang keempat, memaksimalkan pangsa pasar saat ini, terkadang dengan cara penetapan harga penetrasi pasar. Selanjutnya, menggunakan teknologi baru yang menetapkan harga untuk memaksimalkan market skimming pricing. Berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar, memenuhi tujuan lain seperti pemulihan biaya parsial dan lain-lain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Riko Ternando dari kelompok 3 akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu 2. Menentukan permintaan. Memperkirakan permintaan untuk memahami yang mempengaruhi sensitivitas harga. Memperkirakan kurva permintaan dengan metode survei eksperimen harga analisis statistik. Menganalisis konsumen terhadap respon akan permintaan suatu barang terhadap harga elastisitas harga permintaan. 3. Memperkirakan biaya. Memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya. Membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi dengan kurva. 4. Yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. 5. Metode penetapan harga. Penetapan harga markup dengan cara
menambah markup standar ke biaya produk. Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggaran, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate perbandingan dengan harga pesaing, penetapan harga jenis lelang seperti lelang tawar meningkat, lelang penawaran menurun, dan lelang tender tertutup. Menetapkan harga akhir sesuai dampak kegiatan pemasaran. Menetapkan harga sesuai kebijakan perusahaan. Penetapan harga sesuai keuntungan dan resiko. Dampak harga pada pihak lain. 6. Memilih harga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Prima dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kita, yaitu tentang menyesuaikan harga. Yaitu penetapan harga geografis tunai pertukaran atau barter. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Diskon harga dan insentif. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. 3. Penetapan harga promosi. Dapat menggunakan beberapa teknik seperti harga loss leader, harga eceran khusus, rabat tunai, pembiayaan bunga rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, diskon psikologis. Selanjutnya, penetapan harga terdiferensiasi, seperti penetapan harga segmen pelanggan, harga bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, dan harga waktu. Memulai dan merespon perubahan harga. Memulai penurunan harga dilakukan karena salah satunya kapasitas pabrik terlebih. Terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dan usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Memulai kenaikan harga. Keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Selanjutnya, merespon perubahan harga pesaing. Mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup. Artinya, pentingnya dalam portofolio perusahaan maksud dan sumber daya saing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dan volume, dan kreativitas dan alternatif perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, itulah hasil dari